Hai semua, kita berjumpa lagi dalam kisahnya Letnan Imam berjudul Dia Bukan Milikku di bab ke-20. Mi vs Dr. Ricky. Berhubung bab ini ada adegan yang agak heboh, tolong klik tombol subscribe dan lonceng ya, biar nggak ketinggalan video lanjutannya. Terima kasih. Selamat menyimak. Saat di gerbang, aku melihat Utami turun dari mobil itu, lalu melambaikan tangan ke arah pengendara mobil itu. Kemudian mobil itu melaju lagi ke arah gerbang keluar. Oke, kita mainkan sekarang. Aku mengikuti kemana mobil itu pergi. Ketika melewati ruas jalan yang agak lebar, aku menyalipnya dan menghentikan mobilku mendadak tepat menghadang di depan mobilnya. Mobilnya berhenti mendadak hingga tersisa kurang dari 10 cm dari sisi kiri mobilku. Pria berbaju loreng keluar dari mobilnya menuju kemudi mobilku lalu menggebrak jendela mobilku. "Keluar!" teriaknya. Aku keluar dari mobil lalu menohok dadanya dengan bahu kananku, "Masih berani menantangku?" Suaraku tak kalah tinggi. "Jadi kamu yang menyia-nyiakan Uta. Nih, sudah kamu buang sekarang mau kamu ambil lagi? Cih, tidak tahu malu. Pergi dan jauhi Utami. Jangan pernah dekati dia lagi." Suaraku mengecil tapi penuh penekanan. Aku memperhatikan lingkungan yang mulai ramai mengeliling pertengkaran kami di jalan, bahkan ada yang memvideokan. Aku memakai kacamata hitam, lalu masuk ke dalam mobil lagi. Hawa panas menjalar ke seluruh tubuh. Aku melihat ke arah spion belakang, apakah dia mengikuti atau tidak. Ternyata tidak, aku masuk ke parkiran dan memulai apel pagi ini. Aku menunggu konfirmasi dari Utami, tapi hingga sore hari tak ada telepon atau pesan yang masuk darinya. Latihan hari ini terasa hambar, aku mewakilkan tugasku pada Hendrik, Wandan. Tiba surat pemberitahuan yang sangat mengejutkan, aku dipanggil komandan batalion atas peristiwa tadi pagi. Aku menghembuskan nafas kasar. Keributan di jalan tadi pagi sudah sampai komandan nih. Sore itu juga aku menghadap komandan batalion, Kapten Bagas. Siap menerima segala sanksi yang akan diberikan, gara-gara dokter picik itu. To. Selamat sore, aku memberi hormat lalu menjabat tangan Kapten Bagas. Silahkan duduk. Siap, aku duduk di kursi pesakitan. Dari informasi yang saya terima, apa benar Anda menghadang mobil lain di tengah jalan, di kawasan rumah sakit Dr. Ramelan? Siap benar, Endan. Tolong ceritakan kronologis kejadian itu. Aku menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Mohon izin, kemarin malam saat saya berada di indekos milik Dr. Utami, salah satu dokter yang bertugas di rumah sakit Dr. Ramelan. Dr. Ricky juga datang. Kami sempat ribut di lokasi, namun tak lama Dr. Ricky pergi meninggalkan lokasi. Aku menelan saliva untuk menjeda sesaat. Tadi pagi ketika saya ingin menjemput Dr. Utami, ternyata Dr. Ricky sudah lebih dulu mengantar Dr. Utami ke rumah sakit. Setelah itu saya mengejar mobilnya, di tengah jalan saya menghadangnya. Kejadian penghadangan tidak terlalu lama, mungkin sekitar 5 menit. Dari peristiwa itu, ternyata menimbulkan keramaian dan kemacetan lalu lintas. Dengan ini saya mohon izin untuk meminta maaf. Apa hubungan Anda dengan Dr. Utami? Kapten Bagas bertanya lagi. Siap, kami berpacaran, jawabku lugas. Lalu apa Anda kenal dengan Dr. Ricky? Saya sudah beberapa kali bertemu sebelumnya, tapi belum pernah berkomunikasi dengan dia sebelumnya. Komunikasi pertama adalah ketika dia datang ke indekos Dr. Utami tadi malam. Apa hubungan Dr. Utami dengan Dr. Ricky? Kapten Bagas bertanya lagi. Rekan kerja, jawabku. Apa Anda yakin bahwa hubungan antara Dr. Utami dan Dr. Ricky hanya rekan kerja? Pertanyaan Kapten Bagas sangat memojokkanku. Siap, saya yakin, Endan. Mataku nanar melihat ke arah Kapten Bagas. Kapten Bagas bersandar di kursinya. Hanya karena urusan perempuan, dua perwira pertama bertengkar di jalan menyebabkan keramaian dan kemacetan di pagi hari. Sangat memalukan. Kapten Bagas menggebrak meja. Aku menundukkan pandangan sambil mengatur nafas. Saya akan memberikan skorsing. Saya harap Anda tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi. Suara Kapten Bagas melengking di telinga. Siap, Endan. Sekarang pergilah. Aku berdiri, memberi hormat dan bersalaman dengan komandan, lalu keluar ruangan Kapten Bagas dengan gontai. Banyak staf dan prajurit lainnya memperhatikanku. Aku membalas pandangan mereka, lalu mereka mengalihkan pandangan, ada yang pura-pura sibuk.
Mungkin mereka semua tadi mendengar Kapten Bagas menggebrak meja. Sampai di mes aku merebahkan badan yang lelah pikiran. Waktu itu Utami juga dipanggil dan dimarahi pimpinannya, aku gak tahu seberapa marahnya Kapten Tohir saat itu. Pastinya Utami sangat sedih dimarahi pimpinan hingga sangat membenciku. Mulai besok aku diskorsing, entah sampai kapan, suratnya belum turun. Utami pulang dengan siapa sore ini? Dia tak menghubungiku, apa mungkin dia malu minta jemput padaku? Kenapa si Utami mau diantar orang itu? Aku memukul tembok. Mungkin sudah waktunya menjenguk orang tua di kampung. Besok setelah surat pemberitahuan skorsing aku akan segera pulang. Perlu izin ke Utami dulu gak ya? Sampai saat ini saja dia belum menghubungiku. Apa dia tak tahu apa yang terjadi? Apa dokter sial itu tidak menerima sanksi? Kalau tidak dihukum, berarti tidak adil sekali. Sebuah pesan masuk dari Utami, minta nomor Lita ya. Aku mengirim nomor Lita yang diminta tanpa kata-kata lain. Utami juga tak membalas dengan kata-kata lain, padahal terlihat online. Pagi hari ini terasa suram, aku hanya di mes, enggan ke kantor meski surat skorsing belum turun. Aku menyampaikan pesan pada Hendrik untuk menyimpan surat skorsing jika sudah turun. Hingga istirahat siang surat belum turun. Kira-kira beneran diskorsing apa kemarin hanya gertakan komandan aja ya? Kalau hanya gertakan saja, berarti aku harus masuk kantor. Bismillah, ke kantorlah siang ini. Sampai di kantor Hendrik tidak ada di tempat. Tak lama kemudian Hendrik, dan ini suratnya. Hendrik menyerahkan sebuah surat padaku. Aku membacanya, skorsing selama 7 hari. Wah, sangat keterlaluan. Masa cuma gitu aja dapat skorsing 7 hari? Aku melempar surat itu ke Hendrik. Hendrik membaca surat itu lalu melipatnya kembali. Kamu aja yang simpan. Saya mau pulang. Dalam suratnya ada keterangan, tidak boleh meninggalkan pangkalan, dan saya gak dibutuhkan di sini, kamu aja yang menggantikan tugas saya selama saya gak ada di sini. Nanti kalau Kapten Bagas cari, saya jawab apa? Jawab aja saya lagi latihan atau olahraga atau terserah kamu, mau bilang saya pulang juga saya gak peduli. Ucapku sambil meninggalkan ruangan. Dan, perlu dicarikan info tentang dokter sialan itu gak? Hendrik menarik lenganku. Nanti aja kalau dia sudah gak ada, baru kita kirim karangan bunga, jawabku asal yang disambut gelak tawa Hendrik. Aku pulang ke Kertosono dengan pakaian safari, langsung menuju rumah. Ketika hendak masuk rumah ada Kartika yang akan keluar rumah, Mas Imam dateng? Kok gak ngasih kabar? Bapak sama ibu di mana? Kamu mau kemana? Tanyaku, bapak dan ibu yang ada di dalam ternyata mendengar suaraku dan langsung keluar. Aku mau jemput Hana ngaji. Kartika menjawab. Aku menyalami bapak dan ibu dengan penuh takzim. Mas antar jemput Hana ya? Pintaku pada Kartika. Kartika mengangguk dan menyerahkan kunci motor padaku. Baru saja sampai. Sudah mau pergi lagi? Ibu berkata. Sebentar kok, Bu, senyumku sambil menyalakan motor, Kartika duduk di belakang. Kami pergi bersama menuju TPA. Hana adalah anak pertama Kartika, adikku. Saat ini umurnya sudah 4 tahun, sudah mulai ikut-ikutan mengaji. Pintarnya Hana, jika mengaji tidak mau ditunggu ibunya. Bisa sendiri katanya, sangat menggemaskan keponakanku itu. Iya, kangen sama Hana, kok sudah pulang? Temannya masih ada yang mengaji di dalam, tanyaku. Itu gak bisa doa, jadi lama ngajinya. Hana bisa duluan jadi boleh pulang. Berarti Hana pinter doa ya? Pintarnya anak Pak D, ucapku sambil menciumnya penuh kasih sayang, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi ke atas. Pak D tangannya keras, kayak bambu, kuat. Hana memegang lenganku. Harus sering latihan olahraga biar kuat kayak Pak D. Harus sering latihan olahraga biar kuat kayak Pak D. Hana juga hebat, hafal banyak doa, nanti Pak D diajari ya, pintaku. Kalau mau belajar doa, belajarnya sama Ustazah Susan aja. Hana menunjuk ke arah pintu langgar. Sosok yang ditunjuk Hana tersenyum. Hana, hadiahnya tertinggal. Ustazah mengangkat sebuah bingkisan berisi aneka snack. Hana merosot dari gendonganku dan berlari ke arah Ustazah. Aku mengejarnya. Hana bisa jawab semua pertanyaan Ustazah. Jadi dapat hadiah khusus. Jelas Ustazah. Terima kasih, Ustazah. Ini Pak D Imam. Pak D mau belajar doa katanya. Biar bisa kayak Hana. Anak itu polos sekali. Apa yang didengar langsung disampaikan. Ustazah tersenyum mendengar celotehnya. Terima kasih,
Ustazah, Hana pulang dulu. Kartika berpamitan pada Ustazah lalu kami pulang bersama. Mas, guru ngajinya Hana masih single loh, terang Kartika dari belakang. Lah terus kenapa? Tanyaku. Mas kan juga masih single? Kartika tersenyum dari balik spion. Bersambung. Ikuti kisah Letnan Imam selanjutnya dengan judul Dia Bukan Milikku. Karya Sitanya Fahmi. Tersedia di aplikasi KBM App.